Pas sudah di akhir sholat itu, akhirnya yang orang tadi ngomong itu bilang, saya Nabi Muhammad. Wow. Cukup panjang ya dialognya dengan Nabi Muhammad SAW di mimpinya si Wirda Mansur ini, dan cukup detail juga ceritanya ya. Habis itu dia bilang, saya Abu Bakar. Berarti si Wirda Mansur ini tidak hanya ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, tapi dia ngaku juga ketemu dengan sahabat Rasulullah SAW gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kemarin saya udah bahas Pak Yusuf Mansur yang bisa ketemu dengan Rasulullah secara langsung. Bahkan Rasulullah ada di mobilnya Pak Yusuf Mansur. Rasulullah mengikuti terus Pak Yusuf Mansur hingga sampai Pak Yusuf Mansur ini nggak bisa buang sampah sembarangan karena ada Rasul katanya. Ternyata berdasarkan video lama yang ada, ini sekitar 8 tahun yang lalu, anaknya Pak Yusuf Mansur yaitu Wirda Mansur juga mengaku pernah bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Tapi berbeda ya, kalau Pak Yusuf Mansur ini kan ketemu langsung dengan Rasulullah secara sadar gitu ya. Kalau Wirda Mansur ini bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya kurang lebih si Wirda Mansur ini menceritakan bahwa dia disuruh menjadi penghafal Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Biasanya yang menyuruh anak untuk menjadi penghafal Al-Quran itu ya orang tuanya, tapi ini enggak. Ini Rasulullah yang menyuruh si Wirda Mansur untuk menjadi penghafal Al-Quran. Wow, tentunya ini kesaksian yang luar biasa ya. Jika ini memang benar, tapi kalau ini bohong, maka ini juga sebuah dosa yang luar biasa karena membawa-bawa Allah, Rasulullah, dan juga Al-Quran. Oke, coba kita reaction aja ya videonya biar lebih jelas bagaimana kesaksian si Wirda Mansur ini yang bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Teman-teman, saya selalu secara objektif ya mereaction video apapun di channel ini. Jika itu sebuah kebenaran, ya saya katakan bahwa itu kebenaran, tapi jika itu penyimpangan, ya saya akan katakan itu sebuah penyimpangan karena saya sangat mengerti bahwa secuil perbuatan dan perkataan kita itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini videonya. Di sini judulnya Wirda Putri Sulung Ustadz Yusuf Mansur bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, putra sulungnya ya. Coba kita putarkan ya. Oh, putri maksudnya, putri sulung ya. Kita putarkan ya. Buat pemirsa, ada kalanya kebanyakan itu seorang anak sangat menginspirasikan orang tuanya. Nah, jadi ini acara TV teman-teman ya. Tapi beda sama yang terjadi sama Ustadz Yusuf Mansur sama putrinya Wirda. Sini Denny Cagur ini ya, hostnya gitu ya. Ini Ustadz Yusuf malah sangat terinspirasi oleh Wirda yang pernah mimpi ketemu sama Rasulullah. Ustadz pengen banget kayak gitu, tapi belum kesampaian. Wirda. Kalau Pak Yusuf Mansur ini bukan bermimpi, malah ketemu langsung gitu ya. Coba kita putar lagi. Bisa cerita nggak waktu itu gimana sih mimpinya? Awalnya itu bilang ke papa, "Pah, aku maunya ngafal sampai 15 juz saja, nggak mau sampai 30 juz." Selama beberapa menit kemudian saya ngambil air wudhu. Habis itu tidur, baca Al-Muluk. Pas tidur nggak ada ritual apa-apa, langsung tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Pas itu mimpi lagi main ke pesantren sama adik, lagi main ayunan, tiba-tiba ada dua orang kayak lampu nggak kelihatan. Oh, ada dua orang kayak lampu gitu ya, artinya bercahaya gitulah ya, nggak kelihatan katanya. Datangin kita berdua, dia ngucapin salam, "Assalamualaikum." Saya jawab "Waalaikumsalam." Terus saya lihat adik saya udah nggak ada lagi. Habis itu dia bilang, "Saya Abu Bakar." Wow, ini mungkin yang dimaksud adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW ya. Coba kita putar lagi ya. Lihat adik saya udah nggak ada lagi. Habis itu dia bilang, "Saya Abu Bakar." Berarti si Wirda Mansur ini tidak hanya ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, tapi dia ngaku juga ketemu dengan sahabat Rasulullah SAW gitu ya. Saya kan kaget. Habis itu udah nggak diapa-apain ya, langsung ada di halaman belakang. Halaman belakang diajak masuk ke lorong, tiba-tiba udah putih semua. Saya nggak tahu itu ada di mana. Terus saya lihat ada satu buah rumah yang berbahan dari kayak batu hajar aswad, warnanya hitam mengkilap. Terus ada mutiara-mutiara warna emas.
Di situ saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar, kenapa kamu maunya ngafal sampai 15 juz, kenapa nggak mau sampai 30 juz, padahal udah kasih kemudahan buat kamu dalam menghafal. Saya bilang, saya nggak yakin kalau saya bisa 30 juz, soalnya susah gitu kan. Kenapa kamu bilang susah, padahal itu mudah gitu. Akhirnya saya cuma diem aja. Terus diajakin keluar ke sebuah sungai di samping rumah itu. Di sana ada pohon mangga, tapi udah nggak ada kulitnya, langsung berbentuk mangga gitu, dagingnya yang menggantung di daun-daunnya. Habis itu saya wudhu di sana, diajakin sholat, tapi saya nggak tahu itu sholat apa. Pas sudah di akhir sholat itu, akhirnya yang orang tadi ngomong itu bilang, saya Nabi Muhammad. Wow. Cukup panjang ya dialognya dengan Nabi Muhammad SAW di mimpinya si Wirda Mansur ini, dan cukup detail juga ceritanya ya. Coba kita simak lagi ya. Habis itu saya cuma bisa sholawat aja kan. Pas keluar dari pintu itu langsung ada lagi di taman. Terus Rasulullah bilang, kalau kamu yakin ngafal Quran itu. Oke, ini si Wirdanya menangis, terharu lah gitu ya. Pak Yusuf Mansurnya juga terharu. Ibu. Mungkin semua kita ingin mengalami mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya, dan saya juga sempat nanya sama anak saya. Perasaan saya aja jadi ustadz nggak pernah ngimpi. Saya nanya sama dia. Bahkan dia waktu itu nulis dapat satu surat yang dia nggak boleh ngasih lihat ke orang lain. Dia bilang, oh, si Wirda Mansur ini juga mendapat sebuah surat yang tidak boleh dilihatkan ke orang lain gitu ya. Ini kata Pak Yusuf Mansur. Saya ulang lagi ya. saya nanya sama dia. Bahkan dia waktu itu nulis dapat satu surat yang dia nggak boleh ngasih lihat ke orang lain. Dia bilang ini dari Nabi gitu. Wow, surat itu dari Nabi. Dia bilang, dan umurnya waktu itu sekitar 7 tahun. Oh. Umurnya itu 7 atau 8 tahun gitu waktu itu. 2008 ya. Kalau sekarang 11 tahun berarti ya kira-kira 8 tahun lah. Yeah. Subhanallah, saya bilang ya udah berarti kakak emang udah harus jadi penghafal Quran gitu. Mudah-mudahan. Nah, waktu itu naik kelas 5, dia berhenti dulu dari sekolahnya, gabung sama Namira, Pami, Habib untuk menghafalkan Al-Quran. Saya minta doa dari pemirsa semua, dan saya doakan juga mudah-mudahan para pemirsa punya anak-anak yang bisa hafal Quran, cucu yang hafal Quran, insya Allah. Kakak ada yang mau disampaikan barangkali? Oke, videonya habis sampai situ teman-teman ya. Ya, teman-teman udah mendengarkan bagaimana kesaksian dari Wirda Mansur ini ya. Ya, teman-teman, kalau kita bicara tentang mimpi ketemu Rasulullah, memang dibenarkan bahwasanya ada orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Karena Rasulullah pun pernah bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi, niscaya ia bertemu denganku dalam keadaan terjaga dan setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi mulai sejak zaman sahabat dahulu hingga sekarang, banyak orang-orang yang menyalahgunakan hadis ini. Banyak orang yang mengaku-ngaku ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, padahal dia tidak ketemu sama sekali dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, di zaman sahabat dahulu sampai sekarang, ulama-ulama sekarang menyikapi seseorang yang mengaku bertemu Rasulullah dalam mimpi, selalu dipertanyakan seperti apa ciri-ciri yang engkau lihat di dalam mimpi itu. Kalau penjelasan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah yang sudah tertulis di dalam sebuah kitab, maka itu benar Rasulullah. Tapi kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah, maka itu bukan Rasulullah. Sudah saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa setan memang tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi setan itu bisa mengaku sebagai siapa saja, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Rasul, mengaku sebagai orang-orang alim yang sudah meninggal dunia. Dari situlah terdapat khurafat atau penyimpangan-penyimpangan agama yang biasanya muncul dari mimpi-mimpi seseorang. Mengenai video yang kita reaction tadi, nah sayangnya si Wirda Mansur ini tidak menjelaskan ciri-ciri seperti apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Yang dia klaim itu adalah Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar atau tidaknya, apakah yang dimimpikan oleh Wirda Mansur itu Rasulullah atau bukan? Allahu a'lam bishawab. Jika itu kebenaran, maka itu keistimewaan yang luar biasa. Tapi kalau itu sebuah kebohongan, maka ini kebohongan yang juga luar biasa tentunya. Poin pentingnya adalah yang saya ingin sampaikan di dalam video ini, ketika kita mendengarkan pengakuan orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menanyakan seperti apa ciri-ciri yang dia lihat di dalam mimpinya. Lalu konsultasikan dengan ulama yang mengerti tentang ciri-ciri Rasulullah. Jika sesuai, maka itu beneran Rasulullah. Jika tidak, ya bukan Rasulullah. Karena sekarang juga banyak orang yang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah, tujuannya ya cuma ingin terlihat suci, mendapatkan cuan dan lain-lainnya. Oke, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, ambil yang baik dan buang yang buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.